Tolong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang Bapak dan Ibu pekerja sosial di seluruh Indonesia dalam webinar Sekolah Inovasi Pekerja Sosial seri ke-81 pada hari Jumat 7 Juli 2023. Saya Anissa Cika Aulia sangat senang dapat bergabung bersama Bapak dan Ibu pekerja sosial untuk belajar, berbagi pengalaman, dan memperkaya ilmu tentang pekerjaan sosial. Hari ini kita berkesempatan untuk bersama-sama menyimak webinar dengan tema pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial adalah hal yang sangat penting dalam membangun masyarakat inklusif dan berkelanjutan. Melalui webinar ini, kita akan membahas dan menjelajahi berbagai strategi, inovasi, dan upaya yang dapat dilakukan untuk mendorong pemberdayaan masyarakat dalam mencapai kesejahteraan yang lebih baik. Dengan senang hati, saya akan memperkenalkan narasumber yang menjadi bagian dari sesi diskusi kita hari ini, yaitu Ibu Farida Agustini, SPD MM. Beliau merupakan lurah dari Kelurahan Sukamiskin, Kota Bandung. Dan untuk perlu diketahui oleh peserta semua bahwa beliau adalah lurah berprestasi di Provinsi Jawa Barat. Saya akan mencoba menyapa Ibu Farida Agustini. Halo Ibu, selamat siang. Selamat siang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, terima kasih atas kehadirannya pada webinar siang hari ini. Sangat menjadi kesempatan bagi kita semua untuk belajar bersama bagaimana sih pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan sosial itu tersendiri, Ibu. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita sama-sama menyimak bagaimana pengalaman serta strategi dan inovasi yang telah dilakukan oleh Ibu Farida terkait pemberdayaan masyarakat dalam membangun kesejahteraan sosial. Kepada Ibu, saya persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan ya, pertama-tama perkenalkan saya Farida Agustini, Lurah Sukamiskin, Kecamatan Arsamani, Kota Bandung. Sebetulnya Ibu diundang di sini teh asa gimana gitu ya, Neng ya. Belum ada persiapan, belum apa-apa, tapi kalau untuk ngobrol-ngobrol ya oke lah, kenapa tidak mengisi waktu. Nanti kan jam 4 kita mau rapat lagi nih persiapan untuk ke nasional itu. Jadi alhamdulillah dari jam 1 sampai jam 3 Ibu ada waktu gitu menyisikan waktu untuk ketemu dengan orang-orang yang sangat luar biasa ya. Kenapa Bu Lurah bilang orang-orang yang sangat luar biasa yang ada di grup ini? Ya karena orang-orang yang peduli terhadap kesejahteraan sosial ya, betul enggak ya? Nah, mungkin apa yang ditanyakan terkait bagaimana gitu terkait apa pemberdayaan masyarakat. Bu Lurah sendiri terus terang aja ya apa namanya kalau latar belakang mungkin dulu itu Ibu sih kerjanya di Disdik dulu mah. Nah, ketika mungkin dulu mah ketika Ibu di Disdik satu bidang kegiatan program ya seriusnya ke arah situ aja. Tapi setelah jadi lurah di kewilayahan, wah ternyata lurah itu dari A sampai Z. Dari A sampai Z kita teh harus apa? Harus menguasai, harus tupoksinya lurah itu gitu ya. Nah, terkait jadi kan kalau di kelurahan itu ada apa namanya? Ada bidang pemerintahan, ada bidang ekonomi, sosial, politik segala macam ada di kelurahan mah. Ya otomatis. Nah, terkait dengan pertemuan siang ini mah pemberdayaan masyarakat ya. Betul Mbak Anissa? Pemberdayaan masyarakat yang dibahas di sini. Ya. Ya, betul Ibu. Jadi untuk Bu Lurah sendiri otomatis terus terang aja sih. Lurah itu tidak bisa bekerja sendiri ya. Alhamdulillah seperti apa yang disebutkan tadi, apa namanya lurah berprestasi Ibu. Jadi Bu Lurah banyak, alhamdulillah memang anugerah dari Allah juga. Saya diberi kesehatan, harus selalu siap. Lurah itu kadang-kadang lurah itu tidak melihat waktu. Malam-malam ketika ada warga yang butuh, ya otomatis harus dibantu.
Tapi dibantunya dalam arti sekemampuan kita ya. Lurah juga bukan bukan bagaimana, bukan orang-orang yang sangat gimana. Tapi ketika kita jadi lurah, nomor satu adalah konsekuensi kita. Kenapa kita mau jadi lurah? Kalau seandainya banyak alasan. Wah, da saya mah perempuan. Punten abdi mah teu tiasa kaluar wengi. Da saya mah perempuan, tenaganya tidak seperti laki-laki. Bagi ibu itu tidak berlaku ya. Ketika saya dilantik oleh Pak Wali Kota jadi lurah, saya harus siap di wilayah gitu ya. Nah, alhamdulillah lurah terus terang aja mungkin singkat ceritanya bukan singkat ceritanya dulu. Alhamdulillah meskipun ibu perempuan gitu ya, setiap tahun kita juara dalam berbagai macam kegiatan yang dilaksanakan di Kota Bandung. Kita selalu juara. Kenapa Bu Lurah bisa juara? Nah, awal mula topik pembicaraannya. Kenapa Lurah Sukamiskin atau Kelurahan Sukamiskin bisa juara? Karena Bu Lurah tidak sendiri bekerjanya. Ada kiri kanan, ada depan, ada belakang. Siapa yang ada di belakang saya? Siapa yang ada di depan saya? Siapa yang ada di kiri, kanan, bahkan atas dan bawah mungkin ya. Jadi itu namanya kolaborasi ya. Nah, kolaborasi harus selalu kita galakkan karena kita tidak bisa bekerja sendiri. Nah, terkait pemberdayaan masyarakat, kan semua mungkin tahu. Kelurahan itu tidak bisa berdiri sendiri karena ada lembaga-lembaga kemasyarakatannya. Ada LPM, ada PKK, ada Karang Taruna, ada Babinmas, Babinsa, ya itulah. Itu semua harus diberdayakan. Mereka muncul, mereka ada, mereka dibentuk, harus membantu kelurahan. Jadi tidak ada di antara kita itu, aku ini paling nggak ada. Nah, pemberdayaan masyarakat contohnya lebih terfokus ada di lembaga kemasyarakatan. Ada di PKK, di LPM, Karang Taruna. Nah, bagaimana supaya masyarakat kita berdaya? Bagaimana pemberdayaan masyarakat bisa dimunculkan atau ditingkatkan? Ya, kitanya itu nomor satu ya, yang Bu Lurah rasakan. Bagaimana kita harus memberdayakan masyarakat? Otomatis bidang apa dulu? Karakter masyarakatnya bagaimana dulu? Kadang-kadang pemberdayaan masyarakat itu kalau yang terjadi di Kelurahan Sukamiskin disesuaikan dengan program pemerintah. Contohnya PKK ada pelatihan-pelatihan, ada diklat dan lain sebagainya ya untuk ASN-nya, kasih kesosnya. Jadi ilmu yang kita terima oleh ASN itu perlu dilaksanakan dan ditransferkan ya, itu satu persatu. Nah, kemudian juga bagaimana masyarakat bisa berdaya, tidak terpisah dari anggaran juga ya. Kita tidak munafik. Masyarakat bisa berdaya harus ada anggaran juga. Anggaran dari mana? Ya bisa aja dari APBN, dari dari APBD, Kota Bandung pusat. Jadi itu ada anggaran, ada kolaborasi. Ada dari pihak pemerintahnya apa, pihak warganya apa. Bahkan sekarang kalau di Sukamiskin mah sudah terjadi kolaborasi pentahelik ya, yang 5 unsur. Ada pemerintahnya, ada dari masyarakatnya, ada pihak swasta, pihak akademisi, bahkan pihak dari mediasi ya. Nah, itu insya Allah mungkin Bu Lurah bisa ada jeda dulu, itu yang sudah Ibu lakukan di Kelurahan Sukamiskin. Baik, terima kasih Ibu. Mungkin ada dari Bapak dan Ibu peserta yang ingin berdiskusi ataupun menyampaikan pertanyaan, boleh melalui kolom chat atau mengklik tombol raise hand. Boleh, Mbak. Bertanya, Pak. Suara aja, Bu. Dari Semarang ya. Bertanya, Mbak. Oh ya, boleh, silakan. Bisa, langsung bisa ya, Bu ya? Iya, silakan. Anissa? Iya. Ibu Lurah Sukamiskin ini. Assalamualaikum Bu Lurah. Waalaikumsalam Pak. Antara semuanya ini sangat menarik sekali Bu Lurah ya, ini kebetulan baru pertama kali Ibu Lurah jadi narasumber ya, Ibu moderator. Nah,
Cuman gini Bu, tadi sesuai dengan kita judulnya itu adalah pemberdayaan atau apa namanya Bu? Bu Anissa apa? Pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan sosial, Pak Kuswara. Pemberdayaan itu sebetulnya posisinya pemberdayaan itu kita banyak sekali potensi-potensi di masyarakat untuk bisa memberdayakan dalam rangka peningkatan atau pembangunan kesejahteraan sosial, terutama Ibu Lurah ini ya banyak sekali di situ karena potensi-potensi sumber kesejahteraan sosial itu sudah apa ya, kita harus bisa menginventarisasi posisi potensi sumber kesejahteraan sosial yang ada di kelurahan. Saya kira apa di lurah itu kan maksudnya di kota ya Bu ya. Nah di situ juga potensi itu banyak sekali. Di situ ada perusahaan, mungkin ada perusahaan ataupun ada masyarakat yang dikategorikan mampu. Sehingga di situ bisa dikomunikasikan bagaimana kita memberikan satu pembangunan kesejahteraan sosial itu berbasis masyarakat gitu loh Bu. Nah ini yang mungkin berbasis masyarakat ini terkadang perlu kita lakukan Bu. Nah ini sebetulnya ya nun sewu Bu, ini informasi teman-teman PSKBS ada perlindungan sosial korban bencana sosial seluruh Indonesia saya masukkan ke sini. Ini ada 123, mudah-mudahan ada teman dari PSKBS di Jawa Tengah atau di seluruh Indonesia bisa berkomunikasi ya memberikan masukan kepada Ibu, khususnya Ibu Lurah Sukamiskin karena ini Bu, pengelolaan ataupun pembangunan kesejahteraan sosial ini tuh banyak kendala. Yang pertama dari sisi SDM juga atau Bu, terus juga fasilitas juga. Ini emang fasilitas ini menjadi kendala ketika kita mengacu terhadap pembangunan kesejahteraan sosial, terutama SDM juga Bu. Sebetulnya kalau kita SDM-nya mampu, apalagi di tingkat kelurahan ini, justru kita memberikan kontribusi terhadap pembangunan kesejahteraan sosial di tingkat kelurahan Bu. Itu banyak sekali. Di situ juga ada Karang Taruna, ada PSN. Mungkin sampai sekarang mudah-mudahan di tempat Ibu juga ada Pordam Bu, Propor Perdamaian. Ini bisa dijadikan satu rekomendasi untuk memberikan satu kontribusi terhadap pembangunan kesejahteraan sosial. Nah ini saya harapkan juga Ibu Lurah Sukamiskin ini bisa menjadikan sebagai satu pilot project ya dibagi lurah-lurah di masyarakat yang khususnya di Kota Bandung ataupun di Jawa Barat maupun di Indonesia untuk bisa memberikan satu kontribusi terhadap pembangunan kesejahteraan sosial Bu di lingkungan Ibu sendiri. Itu banyak sekali Bu, di situ banyak PMKS-nya. PMKS itu kalau bisa ya dari desanya itu, dari lurahnya itu sebelum masuk ke pemerintah, dari desa itu bisa sedikitnya membantu memberikan paling tidak pencerahan Bu terhadap mereka. Itu mungkin Bu dari kami Bu, dari Kuswara Semarang. Kebetulan kami Kuswara Bu dari penyuluh sosial media Bu dari Semarang. Jawa Tengah ya. Oh iya, Jawa Tengah. Tapi asli Jawa Barat, Bu. Saya lama di Jawa Barat, cuman kerjanya cari nafkahnya di Semarang. Udah 31 tahun ini saya. Ini sebentar lagi tahun posisinya di penyuluh sosial media, Bu. Saya kira itu saja Ibu Lurah. Betul Sekali Pak. Lagi, selamat itu ya Bu ya. Betul, betul. Daerah Ibu dijadikan betul, sebagai satu ya. Betul Bu. Ya sekarang itu kan banyak bentuk-bentuk ya Pak. Jadi keseharian Bu Lurah itu memang sehari-harinya teh berdekatan aja dengan ini, berdekatan dengan puskesmas, ada beberapa PMKS karena kita itu memang kesejahteraan sosial itu paling banyak ya Pak ya, paling banyak mesti diperhatikan. Jadi sekarang banyak warga masyarakat yang memang aktif-aktif untuk menciptakan atau ya tujuan kita untuk pemberdayaan masyarakat itu Pak. Nah, mungkin Bu Lurah juga bisa cerita sedikit nih, kenapa Bu Lurah terkait pemberdayaan masyarakat. Contoh hal yang saya laksanakan aja ya Pak sekarang. Kalau itu yang di Kelurahan Sukamiskin nih. Kenapa masyarakat bisa berdaya memang tidak terlepas dari itu Pak. Dari SDM-nya, dari anggaran, segala macam ya. Alhamdulillah juga di Kelurahan Sukamiskin sekarang terkait dengan tema yang sedang saya hadapi nih. Hadapi untuk lomba kemarin mulai dari tingkat kecamatan, Kota Bandung, provinsi sampai sekarang ke nasional, pemberdayaan masyarakat yang paling digalakan ada terkait pasca pandemi Covid, Pak. Pasca pandemi Covid, masyarakat harus tetap berdaya. Contohnya dengan kegiatan apa? Dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat itu ada dampingan dari Dinsos ya, seperti Karang Taruna, PKK LPM.
banyak sekali kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan karena alhamdulillah kalau di Kota Bandung sendiri ada anggaran untuk para LKK tersebut, Pak Koswara ya. Kalau di Bandung mah alhamdulillah pemberdayaan masyarakat untuk LKK itu ada anggaran, Pak. Satu LKK itu 100 juta setahunnya. Jadi alhamdulillah kita untuk melaksanakan pelatihan-pelatihan, pendampingan dan lain sebagainya ya lancar-lancar gitu ya. Alhamdulillahnya teh karena dibantu oleh anggaran. Kemudian juga SDM-nya bagaimana supaya meningkat? Ya itulah melalui pelatihan-pelatihan dan lain sebagainya gitu, Pak. Pemberdayaan masyarakatnya itu. Baik, bagaimana Pak Kuswara? Saya kira itu Bu, mudah-mudahan Ibu Lurah Sukamiskin ini bisa dikembangkan ya di lurah-lurah yang ada di Kabupaten Bandung atau di Kota Bandung, sehingga emang tugas pemerintah itu sedikit ringan Ibu Lurah, karena emang penyelenggaraan kesejahteraan sosial itu tidak saja hanya pemerintah di situ. Hadir pemerintah itu hanya memberikan satu motivasi ataupun memfasilitasi, padahal justru eksekusinya ada di masyarakat, Bu. Akan lebih mudah. Jadi pembangunan kesejahteraan sosial itu memang salah satunya adalah partisipasi masyarakat yang sangat dibutuhkan sekali, Bu. Khususnya di Lurah Sukamiskin, kebetulan alhamdulillah Ibu juga sangat konsisten ya terhadap pembangunan kesejahteraan sosial, karena PMKS ini, Bu, banyak sekali ya. Ada 20 jenis PMKS kalau nggak salah. Salah satunya adalah lanjut usia yang paling dominan. Betul, Pak. Betul. Mungkin ini Ibu, Bu, lanjut usia, Bu. Lanjut usia tahun 2000 atau 92 itu tidak menjadi prioritas. Nah, sekarang dengan kondisi perkembangan zaman, maka hampir orang lansia ini menjadi problem, Bu. Nah, inilah mungkin juga di Lurah Sukamiskin ini Ibu bisa memberikan satu kontribusi terhadap penanganan lanjut usia, Bu. Insya Allah lanjut usia ini kan, ini masalah problem yang sangat besar ya, Bu ya. Lanjut usia itu yang PMKS lain saya kira itu dari profesinya kurang lah, agak sedikit. Tapi yang namanya lanjut usia ini kasihan banget, Bu. Ini menjadi PR bersama. Saya kira juga Ibu sangat salah satu konsisten dengan pembangunan kesejahteraan sosial, khususnya di penyandang masalah kesos, terutama di PMKS yang sifatnya emergensi ya, Bu ya, lanjut usia. Ya, betul, Pak. Saya kira itu saja Ibu Anissa, Bu Aula ya, atas masukan dari kami. Matur nuwun, Bu. Hatur nuhun pisan. Hatur nuhun pisan. Ya. Baik Bapak, terima kasih Pak Kuswara dari Dinas Sosial. Baik. Kita beralih di kolom chat, jadi sudah terdapat beberapa pertanyaan, Ibu. Dari Ibu Nani Ratnawati, mohon izin bertanya Ibu Lurah, bagaimana kelurahan mengatasi masalah keterbatasan anggaran untuk program pemberdayaan masyarakat? Mangga Ibu dijawab, ada pertanyaan dari Ibu Nani Ratnawati. Ya betul. Kalau untuk di Kelurahan Sukamiskin sendiri ya, alhamdulillah tadi sudah saya sampaikan kita dapat anggaran dari tiap LKK itu. Andaikan keterbatasan anggaran ya kita kalau kata Sundanya mah sing pinter-pinternya saja kita menggali potensi masyarakat. Jadi kita juga tidak terlalu menggantungkan dari anggaran pemerintah. Ketika ada kendala ya kita pakai ini aja, konsep bagaimana sih dengan keterbatasan anggaran, jangan sampai program itu terhenti. Nah itu salah satu menggali potensi masyarakat. Kalau Bu Lurah boleh sampaikan ya Bapak Ibu, pemberdayaan masyarakat yang ada di Kelurahan Sukamiskin untuk menghadapi problem kehidupan di mana anggaran terbatas, diaktifkan Mbak. Kalau di Kelurahan Sukamiskin jujur saja Pak ya, ada sekelompok lansia yang memilah sampah. Ada sekelompok lansia yang berkebun. Itu dilaksanakan dengan mereka sudah karena sudah terasa manfaatnya. Jadi mereka ada yang berkebun, ada yang memilah sampah saja jadi uang Pak kalau di Kelurahan Sukamiskin. Ya, contohnya di RW 9, di RW 2, di RW 1, di RW 6. Jadi alhamdulillah dari jujur aja tema sekarang Kelurahan Sukamiskin itu adalah kita punya inovasi sampah. Jadi sampah itu rujit jadi duit. Nah, pemberdayaan masyarakat ibu-ibunya punya kelompok-kelompok Pak, sehingga mereka berdaya bisa menghasilkan uang. Itu saja dari sampah bisa menghasilkan uang. Jadi pemberdayaan masyarakat di tiap RW, terutama ibu-ibunya saja ya Pak ya, ada kelompok ibu-ibu namanya kelompok ibu-ibu Takakura.
mereka itu kan punya sampah anorganik. Seminggu sekali mereka sampah anorganik dipilah, dijual ke Bank Bersinar. Bank Bersinar Hijau Lestari contohnya. Nah, dari anggaran uang itu, dari uang yang dijual ke bank sampah itu, dari sampah yang dijual, mereka kan bisa untuk ini, bahkan bisa membantu untuk stunting kalau di Sukamiskin gitu Pak. Jadi insya Allah yang saya sampaikan adalah bukti nyata memang alhamdulillah kita berdaya gitu ya Pak ya. Bahkan ada kelompok lansia di RW campuran dari tiap RW masuknya ke dalam kelompok KPAE keluarga pensiunan Arca Menik Endah, itu semua para lansia Pak. Mereka sangat berdaya sekali, jadi lansianya tidak terlalu khawatir. Kenapa mereka berdaya? Ya karena banyak kegiatan, banyak pemberdayaan yang mereka dapatkan gitu. Baik, terima kasih Ibu atas respon dari pertanyaannya. Kemudian kita beralih lagi ada pertanyaan dari Bapak Joko Sulis. Selamat bertugas, salam sehat Bu Lurah. Apa yang disampaikan Ibu bahwa kerja pemberdayaan masyarakat adalah kerja kolaboratif. Bagaimana Ibu memanage potensi desa dan SDM desa dan memotivasi warga yang telah mendapat pelatihan pemberdayaan masyarakat? Mangga Ibu dijawab pertanyaan. Ya. Kalau cara memotivasi ya, ini mah kalau Bu Lurah itu saya sampaikan adalah yang saya alami ya, tidak gimana ya. Jadi cara saya memotivasi warga masyarakat, nomor satu mah harus dekat dulu. Kita berada di tengah-tengah masyarakat itu adalah harus terasa gitu ya. Pemerintahan Kelurahan Sukamiskin itu ada di masyarakat, jadi kita harus tahu kebutuhan masyarakat, kita jangan jauh-jauh dari masyarakat, jadi kita akan melayani masyarakat, mengayomi masyarakat. Sehingga nomor satu mah hati dulu lah. Kita dekat dulu dengan masyarakat, itu nomor satu. Kalau kita sudah dekat dengan masyarakat, dan kita membuktikan ke masyarakat bahwa kita berada di tengah-tengah masyarakat itu adalah membantu mereka, ya mereka sudah aman, sudah tenang gitu dengan hadirnya pemerintah di tengah-tengah masyarakat, itu nomor satu. Kemudian juga untuk cara memotivasi mereka, ya kita sering ada kumpul-kumpul ya, contoh punten sekali. Contoh hal dengan lansia atau dengan warga yang warga yang kurang miskin nih, kalau di Kelurahan Sukamiskin kita sering ada program makan bareng warga miskin, jalan-jalan dengan lansia gitu ya. Itu salah satu yang trik-trik yang Bu Lurah laksanakan. Izin Mbak, bertanya Mbak. Baik, terima kasih Ibu atas jawabannya. Jadi kuncinya adalah dalam memotivasi warga tentunya harus menghadirkan Kelurahan Sukamiskin itu tersendiri di tengah-tengah masyarakat tersebut ya Bu ya. Baik, kita beralih dulu, mungkin ada Bapak Ibu yang ingin langsung bertanya, boleh mengklik tombol raise hand. Izin Bu. Iya, silakan dengan Bapak siapa Pak? Saya Subarkah. Mohon maaf saya belum ketemu ini. Bapak. Mangga Bapak, mangga. Terima kasih. Ya Pak Ahmad Subarkah. Terima kasih Bu Lurah. Itu terkait dengan pemberdayaan masyarakat, mungkin ada strategi-strategi yang dilakukan maupun penyebab gagalnya pemberdayaan masyarakat itu saja. Mungkin itu saja Bu yang kami tanya. Terima kasih Bu. Ini nggak kedengaran Ki, tolong Ki. Gimana nggak bisa diulang Pak? Mohon maaf karena ini di kantor kami lagi banyak. Dalam pemberdayaan masyarakat, mungkin keberhasilan dari pemberdayaan masyarakat, mungkin ada strategi-strategi yang dilakukan, dan mungkin penyebab gagalnya dalam pemberdayaan masyarakat apa saja Bu? Terima kasih. Sebentar Pak, ini ada gangguan Pak, nggak kedengaran suara Bapaknya. Bentar. Halo Ibu. Ya. Nun. Dalam pemberdayaan masyarakat itu mungkin ada keberhasilannya mungkin melalui strategi-strategi yang harus dilakukan. Sampai itu juga ada bagaimana penyebab kegagalan yang dalam pemberdayaan masyarakat itu apa saja. Yang Bapak tanyakan kegagalan ya? Sama strateginya Bu. Strategi. Ya, strategi di dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat adalah
saya kadang-kadang bukan kadang-kadang, saya juga dibantu oleh Kasikesos ya Pak ya, kan di kelurahan itu ada Kasikesos. Nah, pemberdayaan masyarakat strateginya adalah nomor satu adalah ketika ada masalah aja, contohnya ya Pak ya, ketika ada masalah di masyarakat, bagaimana cara kita memberdayakan masyarakat. Kalau saya itu diundang Pak, diacarakan di kelurahan, nomor satu adalah pendekatan, terus dengan pelatihan-pelatihan, dan pendekatan secara kelompok bisa, dengan individual bisa Pak. Jadi pendekatan-pendekatan yang lebih rutin dilaksanakan aja Pak strateginya, itu saja. Baik, bagaimana Bapak Ahmad Subaraka, mungkin ada respon maupun penambahan pertanyaan lagi untuk Ibu Farida? Ya. Terima kasih Bu. Itu aja Pak, ya Pak. Baik, terima kasih Ibu atas jawabannya. Kemudian beralih lagi di kolom chat, ada Bapak Sodikin. Pertanyaannya, bagaimana kelurahan mengatasi masalah pemberdayaan lembaga kesejahteraan sosial LKS yang dikelola oleh masyarakat? Jadi ada pertanyaan ini Ibu dari Bapak Sodikin terkait bagaimana kelurahan mengatasi masalah pemberdayaan lembaga kesejahteraan sosial atau LKS yang dikelola oleh masyarakat. Mangga Ibu. Ya seperti apa yang sudah saya sampaikan, Mbak, kita di kelurahan pastilah apa yang terjadi gitu, masalah-masalah di wilayah. Tetap saja kita bertitik tolak dengan dengan apa sih masalah yang terjadinya, kita pemecahan bersama, karena kita itu dibantu oleh beberapa LKK di sini. Mungkin masalah-masalah tersebut adanya bisa dipecahkan bersama dengan pendekatan tersebut aja dulu. Langsung kita action ke lapangan, gitu aja yang sudah dilaksanakan. Pendekatan nomor satu lah, pendekatan, baik itu pendekatan secara individu, kelompok, lantas kita ya biasa ngeriung lah di aula, mau pas sore, mau siang-siang, masalah apa yang terjadi di wilayah gitu. Neng Ica. Oke, baik. Mungkin kalau boleh tahu juga Bu, supaya memunculkan pertanyaan-pertanyaan lainnya dari Bapak Ibu peserta yang lain, selama penanganan permasalahan yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Sukamiskin, apakah sudah pernah menjejaring kerja dengan pihak-pihak lainnya, misalkan melibatkan pekerja sosial yang berasal dari kelurahan atau mungkin dari dinas sosial terkait dengan bagaimana penanganan masyarakat di sana, Ibu? Oh, kita sudah jejaring ya dengan Dinsos sering ya. Mulai jadi kesos yang aktifnya gitu ya. Oh, bahwa ini kita jejaring dengan pekerja-pekerja sosial. Kan di kita itu ada ada puskesos. Ada puskesos ya. Ada puskesos dan didampingi oleh dinas sosial. Jejaring sudah dilaksanakan. Baik. Berarti upaya tersebut sudah mulai dilaksanakan ya, Ibu? Udah, ya. Baik, mungkin ada dari Bapak ataupun Ibu peserta webinar pada siang hari ini yang ingin bertanya kembali atau sharing pengalamannya terkait bagaimana sih pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja atau lingkungan yang mungkin sudah pernah menjadi praktik baik dari Bapak dan Ibu sekalian. Kalau saya lihat di sini pesertanya banyak dari Bapak Ibu yang berasal dari instansi dinas sosial, kemudian ada pendamping sosial lainnya yang mungkin bersedia untuk membagikan pengalaman pribadi sehingga kita bisa dapat bertukar bagaimana sih inovasi terbaru dari pemberdayaan masyarakat. Mungkin Ibu boleh diceritakan yang lain, Bu, praktik baik dari pemberdayaan
pemberdayaan masyarakat yang ada di Kelurahan Sukamiskin. Tadi kan Ibu udah menyebutkan bahwa ada pemberdayaan sekelompok lansia yang masih berpotensi untuk mengelola bank sampah, terus apa ada praktik baik lainnya dalam pemberdayaan masyarakat? Mohon maaf ya kalau ada gangguan, ini tuh masih banyak orang, kebetulan Bu Lurah. Iya, mangga Ibu, tidak apa-apa. Jadi pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Sukamiskin itu contoh lansia sudah ada ya. Kemudian juga anak-anak muda pasti ada ya, namanya pemberdayaan masyarakat itu. Dan apa namanya, contoh tadi mah dari pengolahan sampah. Timbullah sekelompok masyarakat yang mengolah sampah. Kemudian juga ada berkebun. Jadi ketika mereka, jadi gini, mereka kalau butuh sayuran, misalkan contoh di Kelurahan Sukamiskin itu tidak terlalu harus membeli ke pasar, contohnya. Kenapa bisa muncul begitu? Karena masyarakatnya berdaya, ibu-ibu berdaya, bahkan tidak ibu-ibu saja, anak-anak muda juga, karena mereka berkebun. Jadi kita Kelurahan Sukamiskin itu mungkin berada di tengah-tengah kota, tapi apa yang dilaksanakan seperti di pedesaan itu dilaksanakan di Kelurahan Sukamiskin. Jadi nuansa berkebunnya di kita dibilang meningkat, dibilang aktif. Jadi sayuran itu ya tidak dibeli lagi seperti tomat, cabai, bawang merah, bawang putih belum, seperti kangkung, bayam dan lain sebagainya. Karena mereka itu memberdayakan atau memanfaatkan lahan yang ada gitu ya, itu contoh terkait dengan pemberdayaan masyarakat. Kemudian juga seperti kan kita suka ada pelatihan-pelatihan, catering, pelatihan-pelatihan membuat apa sehingga UMKM-nya juga kan kita meningkat nih, banyak UMKM yang bermunculan. Jadi ibu-ibunya itu berdaya lah, Neng. Jadi ya gitulah di Kelurahan Sukamiskin, pemberdayaan masyarakat itu selain kelompok pengolahan sampah, kelompok berkebun, kuliner, UMKM, bahkan Karang Taruna juga suka ada, misalkan kalau minggu libur itu ada pemberdayaan terhadap anak-anak seperti les-les gitu ya di aula Kelurahan Sukamiskin itu sebagian besar dari kegiatan pemberdayaan masyarakat. Baik, menarik sekali ya Ibu, ternyata ada berbagai kegiatan dalam bentuk pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Sukamiskin yang mungkin belum sempat diceritakan pada sesi awal tadi. Kemudian sejauh ini Bu, apa nih yang mau dicanangkan oleh Kelurahan Sukamiskin untuk agenda-agenda pemberdayaan masyarakat berikutnya, atau mungkin ada inovasi yang akan dilaksanakan dalam memberdayakan masyarakat di Kelurahan Sukamiskin? Halo Ibu, apa terdengar suara saya? Halo. Ya. Nah, jadi inovasi-inovasi yang mungkin kedepannya akan selalu dilaksanakan, rencana untuk pemberdayaan masyarakat, bagaimana supaya masyarakat berdaya. Kita di kelurahan sudah dibentuk ini ya, dimulai dari PKK kayak koperasi gitu ya. Alhamdulillah dibentuk kan ada UP2K, itu dari PKK-nya. Kalau dari masyarakat, dari LPM contoh peningkatan pelatihan kerja kan untuk bagaimana nih meningkatkan lahan pekerjaan. Kalau dari Karang Taruna itu kan berbagai macam kegiatan dari anak-anak Karang Taruna, contoh terkait dengan narkoba dan lain sebagainya ya. Jadi 3 LKK itu semua bergerak untuk menciptakan pemberdayaan masyarakat yang ada di Kelurahan Sukamiskin. Jadi tidak ada lagi masyarakat yang bagaimana supaya masyarakat itu berdaya. Adapun inovasi-inovasi seperti yang saya sampaikan tadi, dimulai dari terus terang aja kita sekarang lagi trennya sampah ya kalau di Kelurahan Sukamiskin. Mulai dari memilah sampah dari rumahnya, kemudian anorganik bisa organiknya saja bisa diberdayakan. Diberdayakan kan otomatis ketika kita memilah sampah organik, salah satu RW nih, orang yang tadinya tidak bekerja jadi punya pekerjaan ya, karena difasilitasi oleh Pak RW.
ketika sampah itu kan siapa yang mengumpulkan sampah organik? Satu orang berarti butuh tenaga kerja. Kemudian siapa yang mengolah di mesin pencacahnya? Kemudian siapa yang untuk ininya. Jadi satu RW saja, contoh di Bulura di RW 1 sekarang sudah ada 6 pekerja, ya itu dari inovasi sampah saja satu RW sudah 6 orang yang bekerja yang asalnya tidak bekerja. Kemudian dari LPM contohnya diambil untuk pemberdayaan masyarakat, ya kan di kita ada BBGRM, ada apa namanya istilahnya ada padat karya dan lain sebagainya ya. Kemudian dari PKK-nya kita Bulura itu seringkali apa namanya ada makan bareng warga miskin, terus ada apa namanya istilahnya pengajian itu pengajian juga tidak terlupakan, pengajian lansia. Di kita ada pengajian lansia tiap hari Selasa di Masjid RW 8. Jadi ya supaya berdaya lah bagaimana mereka itu jadi hidup itu biar tidak monoton, harus berarti saya harus bagaimana bahkan itu tenaga sosialnya juga ikut aktif seperti dari para PKK-nya, dari para pengurus poskesosnya ya gitu. Baik, Ibu. Barusan saya mengecek kembali di kolom chat ada pertanyaan terbaru dari Bapak Surahman. Bagaimana membangun minat masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dalam keluarganya? Jadi Pak Surahman bertanya, bagaimana sih membangun minat masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dalam keluarga? Mangga Ibu dijawab pertanyaan dari Pak Surahman. Ya kalau yang terjadi yang dilaksanakan oleh Bulura sendiri beserta aparatur pemerintahan Kelurahan Sukamiskin, bagaimana untuk meningkatkan kesejahteraan sosial di per keluarga gitu ya. Minat masyarakat. Nomor 1 kalau bagi Bulura Rahmat terus terang saja jangan malas. Nomor 1 ciptakan hidup itu jangan malas. Hidup itu harus selalu semangat, bahkan sama kelurahan suka diajak, punten ya, contoh kalau kita ada pembagian apa namanya yang BPNT, yang itu misalkan itu kan orang-orang yang ceritanya kurang mampu gitu ya datang ke kelurahan. Oke lah kita memberikan bantuan, memfasilitasi. Kan tugas kelurahan itu memfasilitasi program pemerintah, contohnya pembagian BPNT, PKH, dan lain sebagainya. Kalau Bulura, sebelum melaksanakan pembagian, saya selalu mengajak kepada masyarakat, supaya masyarakat hayu, jangan selalu, saya ini orang tidak mampu, saya harus diberi bantuan oleh pemerintah, tapi saya suka terus terang aja Mbak, hari ini Ibu dibantu, tapi Ibu berdoa, siapa tahu besok atau lusa Ibu bisa memberi. Saya mah ngasih semangat gitu aja lah, tidak terlalu neko-neko ya. Jadi biar mereka itu bahwa ya saya hari ini kurang berdaya tapi besoknya berdaya. Bahkan terus terang aja kalau di Kelurahan Sukamiskin, contoh di RW 16 ada inovasi ya. Inovasi namanya selir. Selir itu adalah sehari 500. Jadi tiap rumah punya celengan, mulai dari cucunya, anaknya, menantunya kalau ada di situ, semua keluarga yang ada di satu rumah mereka menabung selir sehari 500. Uang tersebut dikumpulkan di RW sama DKM. Uang tersebut untuk apa? Untuk membantu stunting juga, untuk membantu orang-orang yang tidak mampu. Jadi Bulura bilang gini, kenapa tidak? Itu tidak hanya di RW 16, semua pasti mampu sehari 500. Dengan inovasi begitu juga, alhamdulillah selain di RW 16 sekarang banyak yang niru sehari 500 itu, sehingga banyak program kegiatan yang bisa dibantu dari inovasi tersebut. Jadi kalau bagi Bulura nomor 1, bagi masyarakat itu tidak diajak cengeng, tapi harus selalu semangat. Kadang-kadang kan orang itu sebetulnya berdaya ya Mbak ya, tapi mereka inginnya disebut tidak berdaya aja. Sebetulnya kalau kita gali sih, masyarakat itu insya Allah untuk di Sukamiskin sendiri mah, kalau dikorek mah udah berdaya gitu ya, nggak terlalu ini. Nah, jadi nomor 1 giat-giat Bulura ngajak semangat dulu dari hati ke hati. Ayo semangat hidup, jangan malas.
Jangan ini semua orang bisa berubah gitu aja. Baik, Ibu. Tadi kan kita sudah banyak berbicara nih Bu tentang pemberdayaan masyarakat yang mungkin rata-rata pada setting kemiskinan ya Ibu, bagaimana mereka memberdayakan diri mereka agar dapat mencukupi kehidupan dan kebutuhan sehari-hari. Lalu Bu, kalau misalkan ternyata ada satu pertanyaan nih Bu dari pribadi sih. Kalau di Kelurahan Sukamiskin sendiri, pemberdayaan masyarakat khususnya untuk kelompok penyandang disabilitas sendiri, apakah sudah ada upaya yang sudah dilakukan? Mengingat kelompok teman-teman difabel ini kan juga bagian dari masyarakat yang perlu untuk diberdayakan, sehingga mereka juga tidak lepas berperan dalam kehidupan bermasyarakat dan juga memenuhi kebutuhan dan serta fungsi-fungsi sosial mereka sendiri. Mangga Ibu. Halo Ibu, masih di mute Ibu, suara Ibu belum terdengar. Untuk di Kelurahan Sukamiskin sendiri ya Mbak ya, terkait RBM ya, terkait RBM kita punya kadernya juga. Tapi alhamdulillah kalau Sukamiskin itu yang disabilitas itu tidak terlalu banyak ya Mbak Ica ya, tidak terlalu banyak yang disabilitas. Adapun yang penyandang disabilitas kita ada kader RBM, kita selalu datang ke rumah-rumahnya menjenguk. Jadi biar mereka itu merasa mereka juga diakui, dilindungi gitu, minimal oleh aparatur pemerintahan dan ada kadernya juga. Kita sering kali dapat bantuan juga dari Dinsos, bahkan selain dari Dinsos kita juga ya sama itulah, ketika kita ada ada CSR juga. Kemudian juga ada termasuk dari Karang Taruna, dari PKK juga ada perhatian kepada kaum disabilitas itu ya. Punten ya, misalkan ada salah satu contoh di RW 5, namanya itu siapa lupa lagi ya itu. Jadi mereka selalu sama kita ditengok, kemudian juga ya diajak dia kan senangnya menggambar gitu ya. Ya gitulah pendekatan aja, sering kita tengok, sering ini. Jadi mereka yang disabilitas itu merasa bahwa keberadaan kita juga memang sangat dibutuhkan gitu. Baik Ibu, ini ternyata udah ada beberapa pertanyaan di kolom chat dari Dinas Sosial Kota Magelang. Izin bertanya, bagaimana pemberdayaan masyarakat yang melibatkan wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat, di mana wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat ini berisi tokoh agama, tokoh masyarakat, Karang Taruna, PSM, CSR, dan lain-lain. Ya betul Mbak, jadi bagaimana pemberdayaan masyarakat yang melibatkan wadah wahana kesejahteraan sosial, di mana wahana masyarakat di tokoh masyarakat, betul sekali ya. Nah, contoh ini aja contoh yang ada di Sukamiskin ya. Memang kita kolaborasi, ada di dalamnya itu kan ada tokoh agama, contoh DKM aja ya, yang Bu Lurah sampaikan tadi. Contoh ada dari DKM-nya, dari tokoh masyarakatnya, dari Karang Taruna dan lain sebagainya. Jadi pemberdayaan masyarakat tersebut kita ada nama-nama, misalkan dari kelompok tersebut kita mau ada gerakan apa contohnya ya. Nah, contoh-contoh hal adalah ini, kalau mau Idul Adha aja kemarinnya contoh ini mah, kalau mau Idul Adha. Jadi kita kan kita kolaborasi dengan tokoh-tokoh tersebut, kita membagikan kepada warga-warga masyarakat dan memberdayakan itu. Salah satu contohnya adalah jadi masuk ke dalam panitia gitu, ke dalam panitia diberdayakan masyarakat itu. Karang Tarunanya ada, terus dari tokoh masyarakatnya ada. Jadi pemberdayaan masyarakat dilibatkan ke dalam kegiatan tersebut. Ya. Baik. Kemudian Ibu ada pertanyaan selanjutnya. Izin bertanya, Bu Lurah tadi disampaikan kegiatan bercocok tanam bagi masyarakat. Sementara Kelurahan Sukamiskin termasuk daerah perkotaan
sehingga kurangnya lahan untuk bercocok tanam. Kira-kira pola apa yang diterapkan Kelurahan Sukamiskin untuk meminimalisir lahan yang akan digunakan? Ini pertanyaan dari Rosmala. Ya, ya. Seperti sana ya dari sini. Ya. Mangga Ibu, pertanyaan tadi dari. Ya. Jadi gini, memang ya Sukamiskin itu ada di tengah-tengah perkotaan. Bahkan bahkan Sukamiskin itu dari 17 RW itu 9 yang komplek, yang non kompleknya 8. Lahan-lahan tersebut untuk kenapa bisa bercocok tanam? Karena kita ada lahan pasos-pasum, misalkan lahan PLN, lahan dan lain sebagainya, lahan pemerintah juga. Nah, lahan sutet gitu ya, contoh. Jadi yang sutet-sutet tersebut tidak terbengkalai, Mbak. Kalau di Kelurahan Sukamiskin, saya bisa sampaikan seperti di perluasan Arca Manik, ada lahan sutet yang begitu panjang, tapi yang di depan rumah masing-masing itu bertanam, ya, salah satu contoh itu. Kalau yang ada lahannya, pasti mereka bertanam, memanfaatkan lahan tersebut. Tapi bagi ibu-ibu atau rumah-rumah yang tidak mempunyai lahan, mereka bercocok tanam, lahan sedikit juga bisa menghasilkan sayuran, karena di Kota Bandung itu banyak inovasi dan dilaksanakan oleh warga Kelurahan Sukamiskin. Contohnya kan kayak ini nih, buruan sae. Jadi lahan sedikit juga kita ada namanya OTG, Organic Tower Garden ya. Jadi garden itu kan kebun, tower itu kan tinggi gitu ya. Organik itu tumbuhan organik. Jadi bisa tanpa lahan juga ibu-ibu bisa menanam kayak sosin, bisa menanam bawang merah, contohnya itu pakai OTG ya. Jadi meskipun tidak punya lahan, mereka bisa bercocok tanam, itu aja. Ditunggu atau di Sukamiskin kalau ada yang mau lihat. Ya. Nah, itu Bapak Ibu sudah diundang oleh Ibu Farida secara langsung jika berminat untuk mengunjungi seperti apa pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Sukamiskin Kota Bandung. Baik Ibu, kita selanjutnya ada pertanyaan lagi Bu, dari Mbak Gresta. Apakah di Kelurahan Sukamiskin punya tempat pembuangan sampah sendiri sehingga bisa diolah secara mandiri seperti sampah sampah plastik dipisah dan didaur ulang? Sepertinya tadi Ibu udah mulai menyebutkan soal sampah yang pendauran ulang itu ya. Ibu mangga Ibu diberikan penjelasan lebih mendetail. Ya, jadi gini ya, kalau di Sukamiskin sebetulnya ada TPS, tempat pembuangan sampah sementara, satu di Sukamiskin ada tempat pembuangan sampah. Tapi sekarang karena dengan program pemerintah Kang Tisman itu, kurangi, pisahkan, manfaatkan. Bu Lurah ingin cerita terkait dengan keadaan kondisi sampah di Kelurahan Sukamiskin. Alhamdulillah sekarang sudah mulai menurun. Dari tiap RW itu berkurang ya sampah yang dibuang ke TPS. Kenapa bisa berkurang? Karena kan mereka kurangi sampah. Kalau tidak terlalu penting-penting amat, kenapa sih pakai kresek? Contoh gitu ya, itu salah satu mengurangi. Kemudian juga kayak acara-acara sekarang kita lebih memakai gelas ya untuk minum itu daripada pakai kemasan botol aqua gitu, lebih bagus memakai cangkir atau gelas gitu. Itu salah satu kurangi. Ada juga program pisahkan kan, pisahkan itu yang organik, anorganik dan residu. Yang organiknya diolah, contoh dari sampah dapur. Jadi di RW 2 contohnya di RW 2 sudah 80% memilah sampah dari sumbernya. Jadi Mbak, kalau di RW, tapi tiap RW itu berbeda konsep untuk mengolah organiknya. Kalau di RW 2 itu kan dari sumber itu udah dipilah ya. Jadi si ibu-ibu itu kalau masak di dapur itu, oh iya mah organik, ini mah anorganik, tidak disatuin bro begitu saja. Yang organik contohnya nih, dipisahin kan dari tiap rumah itu organik. Diangkut sama si mamang sampah oleh satu RW misalkan. Nah, ada di tempat di organik ini.
Organik itu diolah kan seperti bubur, kayak ya pakai mesin itu kayak jadi bubur gitu, kayak apa blender gitu ya, yang organik dari dapur itu. Yang organik itu kan setelah di blender buat makan maggot, buat makan lele, buat makan ayam. Nah, si organik tersebut ya. Nah, berarti yang organiknya kan seperti daun-daun, melalui komposter, melalui bata terawang, banyak inovasi untuk mengolah sampah organik, melalui maggot, melalui komposter, melalui bata terawang, melalui biogidester, melalui loseda, ada juga loseda. Loseda itu adalah lodong sesa dapur. Jadi sampah-sampah organik yang basah-basah dari dapur itu tidak dibawa oleh mamang sampahnya. Rumah-rumah yang sudah mempunyai tempat pengolahan di kelurahan sendiri, sampah organik dimasukin ke loseda gitu ya. Banyak beberapa rumah yang sudah mengolah sendiri. Andaikan yang tidak bisa mengolah organiknya memang diangkut oleh si mamang sampah itu ya. Nah, sekarang yang anorganik sudah masuk ke bank sampah. Bahkan ada sedekah sampah dan lain sebagainya. Yang organiknya diolah untuk tanaman, untuk makanan binatang kayak yang tadi saya sebutkan, maggot, ayam, sama lele. Terus yang plastik ya, sehingga nah kalau yang residu kayak plastik-plastik begitu, itu masih dibuang ke TPS ya. Jadi di TPS tersebut kalau residunya sama masyarakat masih dibuang ke TPS. Tapi ada beberapa RW juga yang sudah tidak membuang sampah ke TPS. Itu mah residunya juga sudah diolah oleh RW tersebut. Contohnya RW 1 di sini nih. Di RW 1 Kelurahan Sukamiskin mah sudah tidak membuang sampah ke TPS. Baik itu organik, anorganik, dan residunya. Yang residunya juga diolah oleh pengelola di RW 1. Contohnya dengan apa? Pengen tahu ya? Pengen tahu gitu ya, Mbak? Boleh Ibu kalau mau berbagi cerita contohnya apa? Jadi cerita sampah nggak apa-apa ya, jadi rigid sama duit gitu ya. Nah, untuk Pak RW 1 membuat tumpah namanya ya, tumpah. Tumpah itu adalah tungku membakar sampah. Memang di lain pihak, kenapa saya membakar gitu ya? Kan nggak boleh membakar mah, bisa ada polusi udara gitu ya. Tapi Pak RW juga tidak asal membakar. Dia itu ada apa ya? Ada alat apa sehingga ketika membakar itu ada air gitu, ada kayak air ini. Jadi asapnya tidak keluar gitu. Jadi jadi inovasi si Pak RW itu tidak henti-hentinya. Ketika dia ingin sampahnya itu tuntas di RW, tidak dibuang ke TPS, sehingga organiknya terolah, anorganik terpisah dan jadi duit. Nah, yang residunya juga berusaha oleh si Pak RW itu supaya tidak dibuang ke TPS, sehingga membuat tempat pembakaran sampah tersebut, dan insya Allah aman untuk lingkungan. Baik. Luar biasa sekali Ibu, ternyata pengelolaan sampahnya sudah mulai mengkerucut dari sampah limbah dapur hingga pengolahan plastik itu udah mulai dijalankan ya Ibu di kelurahan sana. Baik Ibu, ada pertanyaan lagi dari Mbak Vita Hanum. Pertanyaannya adalah izin bertanya, apakah pernah ada pengalaman pemberdayaan masyarakat untuk membantu penyandang disabilitas berat? Mohon maaf Ibu, suara Ibu masih termute. Kebetulan belum di Sukamiskin mah belum pernah ada. Ya, tapi untuk RBM dan kader-kader sudah ada ya Bu ya? Sudah ada. Kemudian ada pertanyaan kembali dari Bapak Sumarno. Izin bertanya, dimulai dari mana untuk menyadarkan masyarakat agar peduli dengan lingkungan sekitar? Mangga Ibu. Ya, dimulai dari mana ya agar peduli lingkungan? Kalau dimulainya terus terang saja ya, dimulainya dari program pemerintah awalnya mah ya. Awalnya mah program pemerintah dari pemerintah itu mengarahkan dengan ada program ini. Kemudian jujur saja Kelurahan Sukamiskin karena dijadikan sampel, dijadikan percontohan. Dulu di Kota Bandung itu ada 2 kelurahan, yaitu Kelurahan Cihaur Gelis dan Kelurahan Sukamiskin dijadikan percontohan.
Jadi awalnya mah memang dari situ ya, dari percontohan dulu. Nah, ketika kita dijadikan percontohan, otomatis dong kita teh harus memberikan contoh gitu ya. Jadi jangan sampai kepercayaan Kota Bandung itu sama kita teh nggak direspon gitu ya. Nah, akhirnya Bu Lurah itu mengadakanlah sosialisasi gitu Mbak, sosialisasi terhadap terhadap para ketua RW-nya dulu. Saya undang ke kelurahan sosialisasi, kemudian juga para si mamang sampahnya. Sosialisasi dulu, itu dulu yang saya pegang, Pak RW, para Bapak Ibu RW dengan mamang-mamang pengangkut sampah. Itu yang nomor satu saya pegang. Berjalanlah di para RW. Jadi RW juga menginformasikan ke masyarakat bahwa harus begini-begini gitu ya. Jadi awal mulanya itu dengan sosialisasi, menyampaikan informasi dan mengajak. Baik, Ibu, ternyata ada satu pertanyaan yang terlewat dari pertanyaan sebelumnya. Mohon maaf Bu, izin bertanya bagaimana cara agar masyarakat bisa saling peduli terhadap sesama, tidak membandingkan dan menyepelekan antar sesama, dari Ibu Zurniati. Maaf Mbak, yang mana ya Mbak ya? Sebentar. Nah, Ica. Di atas dari pertanyaan Mbak Vita Hanum. Oh iya Mbak. Pertanyaannya lihat dulu ya. Iya. Pertanyaannya yang mana gitu? Atau mungkin ada Bapak dan Ibu lainnya yang ingin bertanya secara langsung juga boleh dengan tombol raise hand. Nanti saya akan persilakan setelah pertanyaan dari Ibu Zurniati ini sudah terjawab ya. Oh, udah ya izin yang tadi itu izin bertanya. Ya, dari Ibu Zurniati. Ibu Zurniati di atas dari chatnya Mbak Vita Hanun. Mbak Vita Hanun yang mana lagi? Pertanyaannya apa Mbak? Bagaimana cara agar masyarakat bisa saling peduli terhadap sesama, tidak membandingkan dan menyepelekan antar sesama? Kalau bagi Bu Lurah sendiri ya, pertanyaan itu sepertinya apa namanya, tidak membandingkan yang mana gitu. Sebentar. Ini handphonenya jadi ini. Mana tuh ya, kita cari dong. Itu bagian mana tuh? Oh ini, mohon ya. Gimana cara agar masyarakat bisa saling peduli terhadap sesama, ya, tidak membandingkan dan menyepelekan antar sesama. Kalau menurut Bu Lurah sendiri ya, gimana caranya agar masyarakat bisa saling peduli? Nomor satu, saya sering mengingatkan bahwa hidup itu harus bersosial, harus bermasyarakat, harus saling peduli. Terus terang aja Mbak, saya bukan neko-neko, bukan ini. Saya kalau menghadiri acara di masyarakat, terus terang aja ini Mbak ya, dalam sambutan misalkan, apalagi kalau di komplek, saya bilang aja gitu. Saya bilang ke orang komplek tersebut, meskipun rumahnya lantai 3, meskipun uangnya banyak, meskipun anaknya di luar negeri, tapi jangan menyepelekan tetangga. Contoh nih, karena kita hidup itu bermasyarakat, dan ketika kita ada apa-apa, pasti tetangga nomor satu yang akan membantu kita. Itu nomor satu. Seperti contoh di dalam saya mengarahkan, mengimbau agar saling peduli terhadap sesama, tidak egois, tidak karena aku orang kaya saya tidak butuh bantuan tetangga, contohnya gitu ya, dan tidak membandingkan dengan dan menyepelekan antar sesama. Justru kalau saya selalu menanamkan, bukan saya sih, kita selalu menanamkan, kita bersama-sama dengan para pekerja sosial, dengan ini, bahwa itulah orang-orang itu dengan kekurangan mereka, dengan kelemahan mereka, justru kita bantu. Jangan menyepelekan keberadaan atau kondisi mereka gitu. Kalau bagi saya pertanyaan itu gitu aja. Kita harus peduli sesama,
contoh hal karena kita makhluk sosial, makhluk bermasyarakat, tidak bisa hidup sendiri gitu aja kalau Bu Lurah mah. Ya. Ya, betul sekali, Ibu. Baik. Kemudian ada pertanyaan dari Bapak Joko Sulis dari BPPPKS Jogja. Mohon sharing tentang bagaimana peran kelurahan dalam memberdayakan masyarakat miskin agar masyarakat tidak tergantung pada bantuan sosial dan mereka mau berwirausaha. Wah, ini pertanyaan yang mungkin menjadi pertanyaan bagi Bapak dan Ibu peserta lainnya, Ibu, terkait dengan menghentikan kebergantungan masyarakat terhadap bantuan sosial ya, Ibu ya. Ya, betul Mbak. Kan Bu Lurah juga tadi sudah sampaikan ya, ketika kita contoh pada saat ada pembagian PKH, BPNT, Bu Lurah selalu mengajak kepada mereka bahwa hari ini kalian menerima, tapi besok harus memberi. Biasakan jangan hidup malas, tapi kita harus kreatif, harus punya keterampilan. Itu aja kita mengajak ya. Dan caranya konsepnya ya ajaklah, kasihlah mereka ilmu pengetahuan, pelatihan-pelatihan, misalkan sepele lah cara membuat apa gitu. Mudah-mudahan kan, terus kalau ada bantuan modal usaha, ya kasih bantuan modal gitu ya, bener nggak? Asalnya mereka misalkan tidak berdaya, tidak bisa membuat apa-apa, tapi kalau sama kitanya, pertama sama kita dinasehati, jangan malas hidup mah, jangan meminta bantuan saja, tapi ibu atau bapak juga mampu sok, bisa. Tapi kita tidak hanya omong, kasihlah pelatihan. Ketika kita ada anggaran pelatihan, ya undanglah mereka-mereka. Ternyata mereka itu setelah sama kita diajak, diarahkan, akhirnya mereka berdaya, bisa membuat keripik misalkan ya, bisa menjual, bisalah hidup gitu Mbak. Berarti harus ada pembekalan juga kepada masyarakat tersebut ya, Ibu ya. Kemudian Ibu, kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Ternyata ada banyak pertanyaan di kolom chat ya, Ibu. Dari Bapak Sugeng Triyono, dalam pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan sosial pada umumnya masyarakat setelah dibantu dari Kementerian Sosial. Bagaimana untuk partisipasi dan peran serta masyarakat untuk lebih baik? Pak Sugeng ya? Pertanyaan dari Bapak Sugeng Triyono, enggak Ibu? Ya. Izin dan masyarakat meningkat. Ya Mbak, betul. Kadang-kadang ya punten ya, pada umumnya macet setelah dibantu dari Kemensos misalkan. Bagaimana untuk partisipasi dan peran serta masyarakat untuk lebih baik ketika ada bantuan, maksudnya dalam pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan sosial pada umumnya macet setelah dibantu dari Kemensos. Bagaimana untuk partisipasi dan peran serta masyarakat? Kayaknya masih itu saja ya Mbak ya jawabannya gitu kalau menurut Bu Lurah. Ya kalau seandainya macet dari Kemensos, kan di kelurahan ada wadah-wadah. Ada wadah-wadah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Semua sudah punya peran masing-masing ya. Jadi kembali lagi ketika kita tidak punya anggaran, bagaimana sih supaya kita bisa berjalan tanpa anggaran? Ketika ada bantuan macet, bagaimana sih? Jadi kalau menurut Sunda nama, entong ngandalkan ting pemerintah gitu ya. Sementara di kelurahan sendiri ada wadah-wadah untuk menggerakkan masyarakat tersebut gitu ya Mbak ya. Peran aktif mereka itu harus lebih diaktifkan gitu, sesuai dengan wadahnya atau porsinya masing-masing gitu aja. Mengaktifkan aja Mbak, mengaktifkan peran-peran yang ada di kelurahan. Baik, terima kasih Ibu atas jawaban dari pertanyaan dari Pak Sugeng Triyono. Mungkin ada dari Bapak atau ya silakan Bapak. Pak Sugeng tadi kayaknya ada suaranya. Pak Sugeng damai. Iya, terima kasih Bu atas jawabannya. Pertanyaan lainnya mungkin dari Bapak Ibu peserta lain yang mau ditanyakan secara langsung atau baik melalui chat room.
Oh, ini ada pertanyaan dari Ibu Suprapti. Ibu mohon izin tanya, terkadang masyarakat sudah punya keterampilan, misal salon atau dagang, dan ternyata usahanya sepi. Bagaimana solusinya Ibu? Mangga Ibu Bu Lurah atas pertanyaan dari Ibu Suprapti. Kalau ini ya, mohon maaf, ini mah kalau Bu Lurah mah sharing yang saya alami saja. Kemarin kita habis pelatihan bagaimana cara mengemas makanan. Contoh ya, contoh di Kelurahan Sukamiskin, contoh saya nggak mau ngambil contoh di orang lain lah. Jadi contoh di Kelurahan Sukamiskin, ada di RW 11 membuat tempe dengan di RW 06 membuat tempe. Kenapa? Misalkan lakunya yang ini, yang di RW 06 ya naikin atuh cita rasa tempenya. Bagaimana rasa tempe yang enak. Kemudian juga, nah ketika tempe dua-duanya enak, mengemasnya dong. Kenapa tempe ini mah laku, tempe ini mah enggak? Oh, berarti cara mengemasnya itu ya harus enak lah dipandang mata gitu ya. Jadi timbul lagi kepada ilmu. Ilmu bagaimana mensiasatinya supaya produk kita itu laku. Berarti rasanya tingkatkan, kemudian pengemasannya cantikan, dan lain sebagainya. Jadi kembali kepada diri kita juga ya. Jangan sampai ketika kita tidak laku, seperti salon nih contoh, nyantong mahal-mahal teh atau misalkan dipotong rambut, di salon itu mah harganya segini, di salon ini mah mahal, otomatis misalkan orang itu akan jadi termasuk pelayanannya juga kembali kepada senyum, sapa, salam. Ya kumaha we urang teh atuh carana yang namanya dagang menjual produk bagaimana supaya laku. Ketika ada orang pembeli jangan judes, misalkan senyum dulu, sapa. Ya banyaklah trik-trik bagaimana supaya pelayan teh senang gitu. Ya Mbak ya, betul nggak Mbak? Iya betul. Ada kalau perlu tampilkan karakteristik dari dagangan itu tersendiri ya Bu ya. Berikutnya Ibu dari Pak Hadi Dinsos Cilegon. Apakah di Kelurahan Sukamiskin sudah terbentuk lembaga pos pelayanan teknologi tepat guna, Posyantek Kelurahan, dan apa peran Posyantek Kelurahan dalam menangani masalah sampah di wilayah Ibu, serta alat inovasi apa saja yang sudah diciptakan dalam menangani sampah tersebut? Ya, terima kasih Pak. Di Sukamiskin ada terkait teknologi tepat guna ya, ada pos pelayanan Posyantek, dan TTG-nya juga kita sudah masuk nasional loh, TTG yang ada di Kelurahan Sukamiskin ya. Posyantek ada, TTG teknologi tepat guna ada. Kemudian juga dalam menangani sampah, inovasi apa saja yang sudah diciptakan dalam, oh iya tadi yang kata Bu Lurah sampah itu banyak inovasinya. Contoh untuk sampah organik kan ada melalui bata terawang, melalui loseda, komposter, melalui biogidester, bahkan pengolahan maggot, bahkan ada di sini mah keranjang takakura. Ada di RW 9, Mbak. Di RW 9 Bu Lurah itu Sukamiskin ada jadi di RW tersebut Pak ada pakai keranjang takakura aja. Jadi di rumahnya itu ibu-ibu itu di dapurnya ada keranjang takakura. Jadi di keranjang tersebut pakai bantalan ya kayak dari apa gitu. Kayak dari apa segon itu apa Ki kayak bantalan-bantalan begitulah. Jadi si sampah dapur itu dimasukin ke keranjang takakura tersebut. Nah, misalkan sampah organiknya asalnya banyak, kan lama-lama melempam si sampah tersebut ya. Nanti ditimbun lagi dengan sampah baru. Besoknya masukin lagi. Itu inovasi-inovasi yang ada di Kelurahan Sukamiskin terkait pengolahan sampah organiknya. Baik, ini berarti salah satu yang ikut membantu Sukamiskin menyabat juara provinsi, salah satunya program ini berarti ya Bu ya? Betul. Iya. Jadi tadi saya coba mencari di Google, ternyata Sukamiskin ketika dicari ada banyak prestasi-prestasi terkait dengan pemberdayaan masyarakat sendiri ya Bu ya. Salah satunya seperti Ibu telah bagikan kepada kami semua bahwa untuk program pengolahan sampahnya dan juga ada takakur seperti itu tadi ya Bu ya.
Ya. Baik. Mungkin dari Bapak Ibu peserta lainnya masih ada pertanyaan atau ingin sharing terkait bagaimana pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja maupun di mana Bapak dan Ibu berada instansinya. Jangan lupa nomor Ibu Lurah Sukamiskinnya. Oh iya, bangga Bapak, boleh Ibu kalau Saat Ibu nanti bisa sharing ya Bu Lurah ya. Ya Pak, oke Pak, ditunggu. Iya, betul. Lagi terekam. Dari Bapak Puswara kayaknya boleh Ibu mengirimkan undangan secara langsung kepada Pak Puswara, sepertinya sangat tertarik untuk berkunjung ke Kelurahan Sukamiskin. Pak, ditunggu Pak. Ditunggu ya. Ya Bu. Sangat menarik sekali ya Bu Lurah ya. Hebat itu desanya itu. Doain Pak, doain saya mau ke nasional. Nah Pak, siap Bu. Tak doain Bu. Ya Pak. 1000% doanya. Baik Ibu. Baik Ibu Nomor Farida, teleponnya jangan lupa bisa. loh, Mbak Vanessa. Kenapa? Nomor telepon Iya, Ibu Lurah. Nomor handphonenya. Berapa nomor Ibu Lurah? Langsung. 081 081 224 224 10 60 1 ya, 601 ya Bu ya. 6010. 6010. Ya Pak. Ibu Lurah Sukamiskin terus namanya Ibu Sinten lah. Ada Bapak dan Ibu lain yang mau mencatat. Harus saha, Lurah saha namina. Ibu Farida, Bapak. Farida Agustini, Pak. Oh, Farida. Ibu boleh ulangi nomor teleponnya. 081 Oke. 224 22 4 ya. 10 10 60 60 10 lagi. 0 lagi. Oke. 600 ya Bu ya ujungnya. Ya. Makasih. Ya, Mbak. Ya, Ibu. Baik, terima kasih Ibu Farida. Mungkin untuk menutup akhir dari webinar ini, boleh Ibu memberikan closing statement? Bagaimana ya? Jadi deh boleh. Jadi. Banyak. Oke. Gimana? Contohin. Ya, misalkan kata-kata penyemangat bagi Bapak Ibu peserta lainnya terkait pemberdayaan masyarakat. Ya, closing statement dari Ibu personal Ibu sendiri, Bu. Ya, terus terang aja ya Bapak Ibu yang saya hormati, nomor 1 adalah saya mohon maaf apabila dalam menjawab saya kurang pas atau kurang ini, karena memang kadang-kadang ini teh saya lagi dikelilingi sama orang nih, jadi ada yang senyum-senyum, ada yang gimana nih, termasuk Eki jangan ngegoda aja, jadi Ibu Lurana tepuk. Nah, itu ya. Ada Pak Camat. Itu nomor 1, saya mohon maaf kepada semuanya. Yang lebih nomor utama lagi, saya bisa kenal dengan Bapak Ibu. Terima kasih sekali. Mudah-mudahan silaturahmi kita tidak hanya melalui webinar ini ya, tapi saya tunggu Bapak Ibu hadir di sini di Kelurahan Sukamiskin ketika saya nanti dapat kejuaraan nasional ya, itu nomor 2-nya. Kemudian kalau bagi Bu Lurah terus terang aja, saya takut dibilang sombong ya kalau saya katakan, tapi kalau tidak dikatakan Bapak Ibu mungkin ragu aja. Terus terang Bapak Ibu, saya jadi lurah sudah 14 tahun. Saya tidak melihat saya seorang ibu punya cucu ataukah saya wanita atau perempuan. Bagi saya lurah harus berada di tengah masyarakat. Ketika masyarakat banjir jam 2 subuh, saya sedang tidur harus hadir. Nomor 1 adalah kedekatan kita dengan masyarakat. Kita harus sedih, bagi saya sedih atau prihatin apabila ketika masyarakat butuh saya tidak bisa membantunya. Dan saya membantu masyarakat bukan berarti saya segalanya, tidak. Saya juga manusia, lurah juga manusia, banyak keterbatasan. Tapi apa yang bisa kita bantu ke masyarakat, bantulah. Jadi nomor 1 kita bisa kita bisa berhasil. Nomor 1 adalah kerjalah dengan hati. Kerja dengan hati, jangan menghitung waktu, jangan menghitung tenaga, kerjalah dengan hati. Kemudian juga dekat-dekatlah untuk lurah mah harus dekat dengan masyarakat, Pak. Betul, Pak. Sebaik sekerja apapun juga kalau kita jauh dengan masyarakat, saya prihatin. Jadi dekatlah dengan masyarakat,
berikanlah senyum kepada masyarakat, kepada anak SD juga. Kalau ketemu di wilayah harus senyum, sapa salam, silaturahmi, dekatlah dengan hati, kerjalah dengan hati, dengan ikhlas, jangan terlalu hitung-hitungan. Itu saja kalau bagi saya. Luar biasa sekali Ibu. Hari ini kami semua berkesempatan menyimak langsung praktik baik Ibu selama memimpin Kelurahan Sukamiskin, khususnya dalam upaya pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Sukamiskin, Kota Bandung. Tentunya webinar ini juga semoga menjadi media ataupun platform bagi Bapak Ibu sekalian untuk terus membarakan api semangat dalam pemberdayaan masyarakat sehingga tercipta kesejahteraan sosial yang meningkat, khususnya untuk masyarakat di Indonesia. Dan juga kami berterima kasih kepada seluruh peserta yang hadir dan berpartisipasi dalam webinar Sekolah Inovasi Peksos seri ke-81. Semoga diskusi dan pandangan yang telah dibagikan sangat dapat memberikan wawasan baru serta inspirasi bagi seluruh peserta. Terima kasih juga kepada Ibu telah hadir menjadi narasumber, sangat banyak sekali yang bisa saya petik untuk belajar. Iya. Terus ada banyak salam semangat dari seluruh peserta bagi Ibu. Semangat. Ya, semoga Ibu selalu sehat dalam melaksanakan tugas sebagai lurah di Sukamiskin. Terakhir, saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh tim Sekolah Inovasi Peksos yang telah bekerja keras untuk membuat webinar ini sehingga dapat berlangsung pada siang hari ini. Terima kasih sekali lagi kepada seluruh peserta yang telah bergabung dengan kami hari ini. Semoga harapan, ide, dan solusi yang telah dibagikan di webinar dapat memberikan dorongan positif dan mewujudkan pemberdayaan masyarakat, meningkatkan kesejahteraan sosial di Indonesia. Amin. Sampai bertemu di webinar Sekolah Inovasi Peksos seri berikutnya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu. Lurah menilam-nilam itu ingin lurah 16 tahun.